رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Hafatul Muhtaramin, para alim, para ulama, khusus termasuk Asyadili 4 Kiai Haji Hashim sekalian, teman-teman santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan sihah wa afiyah dalam keadaan iman wal Islam, dan khususnya pagi hari ini kesempatan untuk duduk bersama, duduk dalam majelis ilmu, yang mana ibadah yang paling mulia dari umatnya Nabi Muhammad adalah duduk dalam majelis ilmu. Sampai Nabi bersabda, julusu sa'atin fi talabil ilmi afdalu min alfi rak'atin wa min alfi syuhudi janazatin wa min alfi iyati maridin. Faqalu hatta min qira'atil Qur'an ya Rasulullah. Qala hal yanfa'ul Qur'an bi ghairi ilmin. Duduk sebentar saja untuk mencari ilmu ini lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Maka sahabat bertanya, apakah sampai mengalahkan orang baca Al-Quran wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, apakah ada manfaatnya Al-Quran dengan tanpa ilmu? Karena itu duduk kita pagi hari ini semoga tercatat menjadi ibadah yang ikhlas karena Allah, sehingga mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam, semoga Allah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mampu meneladani akhlak-akhlak mulia beliau, kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, kita ikuti ajaran suci beliau, dan semoga kita menjadi pejuang-pejuang agama beliau, sehingga kita dianggap jadi umatnya dan kita termasuk min ahli syafaatih. Jadi sebetulnya kita banyak orang bangga menjadi seorang yang hafal Al-Quran, digelari dengan Al-Hafidh, dan sebetulnya tidak ada kebanggaan di situ, sedikit kalaupun bangga itu. Kenapa gak ada bangganya? Karena menghafalkan Al-Quran bukan barang yang sulit, ini barang yang mudah, tiap orang bisa. Sampai Allah diulang dahulunya dalam surat Al-Qamar itu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh betul-betul saya mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, maka apakah ada yang menghafalkan? Jadi mudah, barang mudah kok dibanggakan. Dari samping itu, sekarang kita lihat anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Inti diturunkan Al-Quran sebetulnya dalam surat Shad, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu yang terpenting. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi, yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, agar para manusia ini mau tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran itu, dan agar orang yang ulul albab mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu intinya. Dan orang yang hanya hafal Al-Quran tetapi membacanya tidak dengan tartil, itu seakan
ya lebih bahasa kasarnya itu percuma. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti orang-orang yang punya Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, ketika masuk surga maka akan dikasih dawuh langsung oleh Allah. Allah dawuh, iqra, baca Al-Quran kamu, warattil, dan tartilkanlah Al-Quran, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Kalau belajar nahwu ya, kalau dulu pakai fi'il apa? Tadi pakai fi'il apa? Fi'il madhi. Akhirat dengan dunia dulu mana? Itu gaulnya di akhirat. Sebagaimana kamu dulu mentartilkan. Mestinya kama kunta rottalta. Ya. Sebagaimana kamu dulu. Tapi hadisnya nggak seperti itu. Hadisnya kama kunta turattilu, pakai fi'il mudhari. Padahal maksudnya kamu dulu kita lihat pada nahwu yang luarnya saja kita pakai fi'il apa? Fi'il madhi, tapi di hadis itu pakai fi'il mudhari. Maka di sini kalau ada sesuatu yang sudah lewat menggunakan fi'il mudhari itu punya faedah lil istimrar. Berarti artinya sebagaimana kamu dulu selalu mentartilkan, nggak pernah nggak tartil. Sebagaimana kalau suatu belum terjadi pakai fi'il madhi, itu namanya tahaqqukul wuqu'. Seperti ata amrullahi fala tasta'jilu. Kiamat sudah datang, sudah atau belum? Kalau ata ini adalah fi'il madhi. Ata amrullah, telah datang kiamat, seperti itu. Belum terjadi berarti mestinya pakai yakti. Sesuatu yang mudhari yang akan datang pakai fi'il madhi, itu faedahnya litahaqqukil wuqu', pasti terjadinya. Nah, artinya apa di hadis ini? Kalau itu pakai fi'il madhi, kama kunta rattalta, umpama dulu di dunia pernah sekali baca satu sudah cukup. Oh dulu si fulan itu pernah ikut MHQ sehingga bacanya dengan tartil. Oh, sudah masuk hitungan itu. Oh dulu waktu setoran itu pakai tartil di depan gurunya sudah cukup. Kalau itu kama kunta rattalta. Tapi hadisnya kama kunta turattilu. Dia setiap baca Al-Quran selalu dengan tartil. Itu baru syaratnya dua. Karena pangkat kamu sebelum akhir ayat yang kamu baca. Syaratnya dapat dawuh ini, satu harus hafal Al-Quran, kedua membaca Al-Quran harus selalu dengan tartil. Kalau belum tartil nanti percuma di akhir nggak dapat dawuh ini. Nah bacanya tidak selalu dengan tartil. Nah kita lihat di awal surat Al-Baqarah, Allah sebutkan sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Termasuk sifatnya orang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jajan, intinya apa? Di antara sifat orang bertakwa adalah mereka yang percaya kepada Al-Quran. Orang percaya nggak kepada Al-Quran? Lu nggak percaya nggak mungkin menghafalkan. Cuma yang kita tanyakan itu sudah sempurna nggak? Sudah sempurna belum iman kita kepada Al-Quran? Lihat di ayat yang satunya surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih
Di orang-orang yang telah mendapat kitab Al-Quran, orang-orang telah diberi kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan hakut tilawah, dengan sebenar-benar membaca, mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Jadi syaratnya dinamakan percaya pada Al-Quran itu membaca Al-Quran harus dengan hakut tilawah. Apa itu membaca Al-Quran dengan hakut tilawah? Ayyashtarika fihi lisan wal aql wal qalb. Pas baca Al-Quran harus bersatu antara lisan, akal dan hati. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalbu yatta'in. Lisannya mentartilkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengambil nasihat. Bifahadul lisan tashihul huruf bitartil, fahadul aql tarjamatul ma'ani, fahadul qalb al-itti'ad wal inzijar. Bagian dari lisan ini mentaskhihkan huruf-hurufnya Al-Quran dengan cara tartil. Bagian dari akal menerjemahkan makna-maknanya, bagian dari hati mengambil nasihat dan mengambil pelajaran. Sudah atau belum ini? Kalau belum ini berarti belum sempurna iman kita kepada Al-Quran. Dan kita masih ngambil dari yang pertama dulu, yaitu fahadul lisan, bagian dari lisan. Itu tartil. Disinilah pentingnya kita belajar qiraat. Di qiraat itu kita nanti mempelajari qiraat ini dalam rangka membaca Al-Quran bisa lebih terjaga dari kesalahan. Satu tujuannya seperti itu. Contoh seperti ini, saya baca seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Benar atau salah bacaan ini? Umpama saya store di depan sampean, betulkan salahkan ini tadi. Ini contohnya bacaan salah, tapi umat itu sama gak nyalakan itu. Kenapa? Biasanya semuanya kita itu biasa ukur mat, ada mat biasa, ada mat nemen. Matnya duwane, nemen duwane biasa seperti itu. Seperti ini kalau saya baca tadi namanya bacaan talfek namanya. Tahu talfek ya? Talfek itu dalam fikih seperti ini, dalam ilmu fikih seperti ini. Ada orang wudunya, cara wudunya dia ikut Imam Syafi'i, cara batalnya dia ikut Imam Maliki. Sehingga orang itu sholatnya orang ini kata Imam Syafi'i nggak sah. Kenapa? Dia sudah batal, dia sudah sentuhan dengan orang perempuan, sudah suami dan istri sudah sering bersentuhan, jadi dia itu batal sholat gak sah. Kata Imam Maliki gak sah sholatnya orang itu. Kenapa? Dia wudunya belum mengusap seluruh kepala. Nah, itu namanya talfek. Nah, talfek dalam qiraat sama. Dalam qiraat itu qiraat yang kita baca tidak ada yang mengakui. Bisa saya baca tadi. Oh, itu saya baca riwayat Hafaz dari Imam Asim. Imam Asim gak ngakui, saya gak punya itu. Tadi dibaca dengan matnya 6 harokat. Matnya Imam Asim cuma 4 atau 5. Berarti kalau saya baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu katanya bukan itu rasanya, itu rasa itu matnya hanya berapa? 4. Itu tadi baca dengan 6. Kalau yang punya mat 6 itu Waras dan Hamzah. Tapi Waras nggak seperti itu. Kalau Waras, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum
Hamzah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Yang saya baca tadi itu nggak ada imamnya. Paham ya? Kalau sudah ada imamnya nggak tartil, berarti sudah nggak tartil lagi. Itu jika kita mempelajari qiraat. Kedua, pelajari qiraat ini hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada orang belajar, khawatir suatu yang mutawatir dari Nabi ini nggak nyampe kepada. Jadi ada orang ngaji, kok nggak sama? Oh itu ngaji itu buat main-main, bulinan Quran itu. Padahal itu adalah mutawatir dari Nabi. Mengingkari hadis yang mutawatir itu sama dengan mengingkari Al-Quran. Hukumnya kufur. Makanya harus belajar mengenalkan. Oh ini bukan bulinan Quran, memang itu adalah riwayat yang mutawatir dari Nabi. Nggak perlu diceritakan ceritanya qiraat sab'ah. Itu dimulai pada zaman Rasulullah. Dan zaman Rasulullah itu sekali waktu, di dalam hadis Bukhari dan Muslim diceritakan ada seorang sahabat namanya Hisham. Hisham sedang mengenali sholat isya, membaca surat Al-Furqan. Dan ketika membaca ini, Sayyidina Umar bin Khattab sedang lewat. Dan Umar bin Khattab dengarkan bacaan Hisham ini beda dengan yang diajarkan Rasul pada beliau. Loh, itu nggak sama dengan yang diajarkan Rasul pada saya, kata Umar bin Khattab. Maka ditunggu. Umar bin Khattab yang orangnya keras, tapi masih bisa menahan diri. Ditunggu sampai selesai sholat. Selesai sholat langsung lidahnya, selendangnya Sayyidina Umar taruh di lehernya, Hisham diseret itu menuju ke hadapan Rasulullah. Maka kemudian Umar matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Hisham telah membaca Al-Quran berbeda dengan yang panjenengan ajarkan kepada saya." Maka Nabi dawuh, "Iqra ya Hisham." Maka Hisham baca, Nabi mengatakan, "Hakadza unzil." Demikianlah Al-Quran diturunkan. Dan Iqra ya Umar, Rasul baca, ini Umar baca. Maka Nabi dawuh, "Hakadza unzil." Demikian Quran diturunkan, "Innama unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf." Dan Quran juga ada dari tujuh wajah. Yaitu zaman Nabi itu, kalau ada orang mengatakan qiraat sab'ah, qiraatnya Imam 7 itu pendapat yang sangat salah. Imam 7 belum lahir, qiraat sab'ah sudah ada. Paham ya? Zaman Nabi sudah ada qiraat sab'ah itu. Nah kemudian dari qiraat ini pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kan ada Nabi itu ajarkan sahabat A dengan bacaan satu, pada sahabat B bacaan yang satunya lagi. Ada sahabat terima dua bacaan Nabi, ada terima tiga, lima dan seterusnya. Itu yang zaman sahabat. Gak banyak sekali saat itu bacaan-bacaan yang dari Nabi pada para sahabat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq ini ketika memerangi orang-orang yang murtad dan orang mani'uz zakat, di perang itu banyak orang-orang yang menguasai Al-Quran ini terbunuh dalam peperangan itu. Umar bin Khattab mengkhawatirkan nanti kalau orang-orang ini terbunuh dan Quran belum dikumpulkan, hanya terjabul mushaf, bukan kitabatul mushaf. Kitabatul mushaf sudah ada zaman Rasul, sudah ada di pelepah kurma dan seterusnya. Bijam'ul mushaf itu belum ada. Maka pada zaman Abu Bakar ini, Sayyidina Umar usul pada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, saya nggak berani, karena Nabi nggak pernah perintahkan itu, Nabi nggak pernah contohkan itu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar bin Khattab menjawab, "Fa ni'mal bid'ah hadhi." Dan khawatir Abu Bakar, ini sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Kalau ini nggak kamu lakukan, kita ikut berdosa. Makanya kalau ada orang
semua nabi gak pernah lakukan, gak pernah kita tuh dengan bid'ah. Ojo gawe Quran itu. Quran itu produk bid'ah itu. Di mushaf yang ada di tangan kita itu adalah produk dari bid'ah hasanah. Yang kata Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadhihi. Maka dikumpulkanlah mushaf pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini. Itu yang nanti dinamakan Mushaful Imam. Dan Mushaful Imam ini nanti ada di tangan Hafsah binti Umar, termasuk istrinya Nabi yang putrinya Sayyidina Umar itu Hafsah. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, ini ketika diceritakan pasukan berangkat ke Azerbaijan, pasukan Muslim, maka di tengah perjalanan ini satu dengan yang lain saling menyalahkan. Jadi orang tuh bacaan yang benar tuh bacaan saya, bacaan kamu itu salah, bacaan kamu palsu dan seterusnya. Kenapa? Pada saat-saat Nabi sudah wafat, banyak orang-orang yang munafik yang menciptakan bacaan-bacaan palsu. Maka ini para sahabat saling menuduh, bacaan kamu itu nggak benar, yang benar bacaan saya yang benar. Itu sampai terjadi pertikaian. Maka ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah ini langsung di tengah perjalanan ambil kudanya, langsung kembali ke Madinah menghadap ke Khalifah Utsman bin Affan. Menceritakan masalah ini dan Hudzaifah mengatakan, maka Al-Quran harus segera dikumpulkan, harus segera dibuat aturan yang ketat untuk diterimanya Al-Quran. Maka dalam zaman Khalifah Utsman bin Affan dibuat aturan. Di kiroat bisa diterima itu satu syaratnya harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir tidak bisa meskipun itu sahih. Kalau hadis kan cukup, untuk punya sahih sudah cukup. Kalau hadis itu cuma sahih, meskipun tidak mutawatir sudah bisa beda dengan qiraat, dengan bacaan. Di samping sahih harus mencapai tingkatan mutawatir. Tahu maksudnya mutawatir? Mutawatir seperti ini, gambarannya, analoginya seperti ini. Misalnya ada orang yang kita tidak kenal, juga nggak tahu siapa itu, atau ada orang yang suka bohong, menghabarkan, oh di selatan ada kebakaran, percaya nggak kita? Buat apa kita percaya? Kita itu kenal aja tidak, atau itu kita kenal lebih orang itu pembohong, jelas kita tidak dan tidak percaya pun nggak apa-apa. Kalau misalnya ada satu orang yang orang itu kita kenal dan kita tidak pernah mendapati sekalipun orang itu berbohong, dan kita lihat orang itu orang yang sangat terhormat, sangat terjaga dari perbuatan yang tidak baik, mengkabarkan kepada kita di selatan ada kebakaran, kita percaya nggak kita? Itu namanya hadis sahih. Oh ya, kita itu percaya. Tapi ada kemungkinan itu masih ada sedikit kemungkinan itu nggak benar. Mungkin ada orang bakar sampah sangka kebakaran, seperti itu ada kemungkinan nggak benarnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang seperti itu tadi 10 orang yang sama-sama orang yang jujur semua, nggak pernah bohong semua, dan orang itu akhlaknya mulia dan orang yang terhormat. 10 orang ngasih kabar yang sama, ada nggak peluang kita untuk tidak percaya? Itu namanya mutawatir, sehingga tidak ada peluang untuk tidak percaya. Dan syaratnya qiraat diterima itu pertama harus mutawatir. Yang kedua syaratnya harus mencocoki pada Rasm Utsmani. Meskipun sahih nggak ini Rasm Utsmani, ya nggak bisa terima. Di qiraatnya Abdullah bin Mas'ud, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Cocok kan dengan Rasm Utsmani itu? Kalau Maliki panjang pendek kan bisa mencocoki pada mim seperti itu. Maka itu tidak bisa harus mencocoki pada Rasm Utsman. Maka kita menulis Quran dengan Rasm Utsman itu hukumnya wajib. Seperti contoh di sini, qalu ya Syu'aibu as-salatuka. Tulisannya apa itu?
as-sholawat juga gitu ya. Sama setoran gak terjemah biasanya terus qalu ya Syuaib as-sholawatuka seperti itu. Dan maksudnya as-sholatuka ada wawunya gitu. Memang Rasulullah seperti itu. Dan pakai Rasul Musmani wajib karena apa? Qiraat ini harus kedua syaratnya harus mencocoki pada Rasul Usmani. Dan yang ketiga syaratnya harus mencocoki pada Lughatul Arab Al-Fusha. Itu 3 persyaratan ini. Bukan dengan persyaratan ini ada tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Tumbuhan penulisan mushaf dari semua yang ahli qiraat ini, maka tercetak ada 7 mushaf. 7 mushaf ini khilaf. Ada mengatakan 7 ini masukkan mushaful imam yang ditulis sejak zaman Khalifah Abu Bakar. Ada mengatakan 8 dengan mushaful imam. Dan 7 ini dikirim ke daerah yang masing-masing bacanya banyak di situ. 1 dikirim ke Madinah, 1 dikirim ke Makkah, 1 dikirim ke Syam, 1 dikirim ke Basrah, 1 dikirim ke Kufah, 1 dikirim ke Yaman. Jadi ada 7 ini. Kemudian di tempat itu lahir mujtahid. Orang-orang yang berijtihad. Jadi kalau dalam masalah fikih, mujtahid namanya ijtihad istinbati. Ijtihad untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi dalam masalah qiraat ini namanya ijtihad isnadi. Ijtihad sanad, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Di sama-sama ranahnya ijtihad. Ya di sini kita mengerti betapa pentingnya arti sanad itu. Di sanad itu dikatakan oleh ulama, al-isnadu minad-din fala dina liman la sanadalah. Pensanatan ini termasuk bagian dari agama, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak punya sanad. Ini persis dawuhnya Rasulullah, inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinahu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka setiap satu dari kamu harus melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Dikatakan dalam Sahih Muslim itu, laulas sanadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya karena sanad, orang yang mau dia akan mengucapkan apa yang dia mau. Nah ini sanad. Sampai Rasulullah pun masalah sanad ini pernah ditegur dalam Al-Quran. Ketika itu malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu. Dan Nabi khawatir nggak bisa hafal wahyu itu, maka beliau cepat menirukan bacaan dari Jibril setelah Jibril belum selesai membaca wahyu itu. Maka turun firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wahai Muhammad, jangan gerakkan lisan kamu karena kami tergesa-gesa untuk membaca. Masalah hafalan bacaan dan saya kata Allah, fa idza qara'nahu aidza qara'a Jibril. Kalau Jibril sudah selesai baca, maka ikuti bacaannya. Nabi pun sudah bersanad malaikat Jibril kepada Allah. Apalagi kita umatnya, apalagi itu Al-Quran, maka wajib dengan sanad. Nah, sanad kita membaca Al-Quran yang hafalan biasa bukan qiraat, itu kita dapatkan dari beliau Kiai Ahmad Syadzili pada Kiai Munawar, Syekh Abdul Karim di Makkah dan seterusnya. Itu sanad Quran kita. Sanad qiraatnya beda. Kiai Munawar tidak mengajarkan qiraat. Ya, di Kiai Munawar dengan Kiai Munawir itu sama-sama berguru pada Syekh Abdul Karim untuk hafalannya. Dan Kiai Munawar sudah bilang, Kiai Munawir meneruskan untuk belajar qiraat di sana. Itu ceritanya. Ya, kita teruskan. Kemudian ketika ini banyak orang berijtihad, sampai sekitar 80 lebih orang yang berijtihad
sanad kiroat ini. Dimenisbatkan ini kiroat saya, ini kiroat saya. Dari 80 ini di ulama berikutnya namanya Imam Mujahid. Ini semua hasil ijazah ini diperiksa semua. Ternyata ditemukan 14 kiroat. Itu yang namanya kiroat al-arba' asyar. Kiroat 14. Nanti ada kitabnya namanya Usulul Muyassar fil Kiroati al-arba' asyar. Nanti ada kiroat 14. Ternyata dari 14 ini yang 4 itu masih kecampuran riwayat yang tidak mutawatir. Yang 4 masih kecampuran. Hasan al-Basri itu riwayatnya masih ada yang tidak mutawatir, sehingga dipastikan yang mutawatir semua riwayatnya ada 10 imam. Nah, al-qiraatul asyar al-mutawatirah. Qiraat 10 yang mutawatir. 10 imam yang pilih semua mutawatir. Dan dari 10 imam yang mutawatir ini, Imam Syatibi hanya membukukan 7 imam. Di Imam Syatibi yang nyampe ke Indonesia itu Syatibi. Ya, sama lihat kalau ada pondok-pondok itu ada pelajaran qiraat, maka qiraatnya qiraat sab'ah, qiraat 7. Mulai dari Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Itu saja. Itu yang dalam kitabnya Imam Syatibi Hirzul Amani. Sehingga yang pelajaran di Indonesia itu rata-rata adalah 7 qiraat. Karena banyak orang paham, oh qiraatnya Imam 7. Padahal itu kebetulan. Kebetulan Imam Syatibi membukukan berapa? 7 imam. Maka ini dinamakan al-qira'atu sab'i al-masyhurah. Qiraat imam 7 yang terkenal. Lihat. Sehingga kalau kita belajar qiraat 10, ini tidak bisa satu thariqah, tidak bisa. Nah, kita di Syatibi hanya ada 7 imam. Kita temukan yang 3 itu di thariqah Durrah. Sehingga nanti ada perpaduan di mushaf saya tulis itu min thariqaid Syatibiyah wa Durrah. Berarti dari 2 thariqah Syatibiyah dan Durrah. Itu perpaduan 10 imam. Dan cara belajar qiraat itu tidak boleh langsung. Kemarin yang ada seorang mubalik terkenal itu coba-coba menerangkan masalah qiraat. Dia baca kitab-kitab yang apa, tapi banyak salahnya itu diingatkan. Kenapa? Belajarnya nggak bisa langsung, harus tahap dulu. Pertama kita belajar qiraat 7 dulu. Qiraat berapa? Imam Nafi' sampai Imam Al-Kisai. Sudah menguasai, baru kita belajar 10 dari thariqah dulu. Sudah menguasai lagi, baru kita belajar qiraat 10 dari thariqah Thayyibatun Nasyr. Thayyibatun Nasyr seperti ini, contohnya seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu ada nanti hudan lil muttaqin. Itu mutawatir itu. Tapi Thayyibatun Nasyr nanti jadi tahap ketiga. Kita pertama belajar berapa? Qiraat 7 dulu. Ya, buku yang dicetak itu memang 10. Kita ambil yang 7 saja. 10 ini teman-teman kalau langsung 10 bingung. Bingungnya nanti ada perpaduan mad jaiz mad wajib itu. Kalau mad jaiz 2, mad wajib 3 atau 4. Mad jaiz 3, mad wajib 3, mad jaiz 4, mad wajib 4 itu apa? Nanti kalau nanti belajar hanya qiraat 7 imam saja, itu nanti mad jaiz 2, mad wajib 4, mad jaiz 4, mad wajib 4 itu sudah cukup. Ya. Jadi kita belajar yang 7 dulu. Dan ini penting. Kenapa? Untuk belajar tafsir ini juga harus menguasai qiraat. Nah, sekarang di tafsir-tafsir yang modern ada wujuhul qiraat.
Yaitu kita belajar, kita sempurnakan Quran kita dengan mempelajari qiraat agar terhindar dari kesalahan membaca. Nanti kalau kita sudah belajar qiraat, ukuran mat harus pas, nggak boleh nggak pas. Kalau nggak pas sudah terjatuh pada bacaannya imam yang lain. Itu untuk pengantar. Nanti insya Allah yang isi Ustaz yakin, Ustaz sudah untuk pelajarannya 3 hari kita belajar qiraat. Itu nggak ada bukunya, sulit. Udah buku nggak punya uang, ambil dulu, nanti uangnya kapan. Nanti ada bukunya ada. Kalau Ustaz sudah punya semua ya. Di tartil itu apa? Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Di tajwidnya harus benar, tadi cara wakafnya harus benar. Cara wakaf yang salah itu bisa merubah makna. Saya contohkan seperti ini. Contohkan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Artinya apa? Tuhan kamu menciptakan apa yang dikehendaki dan dipilihnya. Maka lahumul khiyarah. Bagi manusia nggak ada pilihan. Kalau bacanya seperti ini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Kan beda artinya. Tuhan kamu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilih apa yang menjadi pilihan mereka. Jadi betul-betul pilihan. Jadi beda artinya. Atau kalau sama cari tidak, cari kalau wakaf, cari saya ulang dari mana? Itu banyak yang tidak tahu. Ini kalau ada orang yang fanatik ulang dari ilah, ilah mesti benar kan seperti itu. Kita ada wakaf dari ilah nanti bisa merubah hukum yang aslinya halal jadi haram jadi halal. Contohnya seperti ini. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Ada baca seperti itu. Mau aku sama biji bisa gak disalahkan itu. Itu salah fatal itu. Kita kalau dari illa ma dzakaitum, berarti kecuali hayawan yang sempat kamu sembelih dan hayawan yang disembelih untuk berhala. Tuh jadi halal ini. Padahal illa ma wa ma dzubiha 'ala nusub, ini haram atofnya ke wa ma akalas sabur. Ini contohnya. Contohnya masalah wudu seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini apa? Usaplah kepala kamu beserta dengan kaki kamu. Di kaki diusap nanti. Nah, seperti itu contohnya. Karena itu kalau belum bisa cari wakofan, ya sudah saya buatkan wakaf. Nah, pun sewu juga meninggal. Saya itu melihat dari mushaf-mushaf yang sudah ada tanda wakaf tidaknya. Asalnya itu saya kok gini, banyak yang jadi beda artinya seperti itu. Seperti ilah madhak itu, nuskah itu juga mulai dari ilah madhak itu. Akhirnya kalau seperti ini harus diciptakan nuskah sendiri yang hati-hati. Dan saya teruskan di bawahnya itu bahasa Indonesia saya. Ini kenapa orang dari sini nggak boleh orang dari sini, karena alasannya seperti ini seperti itu tuh. Itu ditulis secara sehingga sambil belajar. Nah, nanti kalau ingin tartil harus 2, tajwidul huruf wa ma'rifatul
wukuf. Cuman tajwid tok, wakofnya belum tepat, namanya belum tartil. Kalau nanti syaratnya itu di surga harus dulu bacanya harus selalu dengan tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nah ini kalau masalah ilmu itu jangan mikir uang. Saya nggak punya uang. Ya, uang untuk beli bakso ada, uang untuk main itu bisa ada. Kenapa untuk ilmu tidak ada? Usman mondok di pondok Quran enak. Pondok Quran cici cukup salawase mondok. Usman mondok di pondok kitab harus beli kitab ini, buku ini berapa itu. Maka itu jangan untuk ilmu itu tidak ada apa. Meskipun nanti perlu sama perlu tahu apa. Yusya sendiri punyanya sampean itu anaknya orang yang melarat, nggak punya sangu untuk pondok, nggak punya sangu. Jadi saya dulu itu di pondok itu kalau pagi itu dulu masih sumur pompa itu ya. Setor tuh kok sehalaman jumlahnya apa ini bayarnya itu 100 kali pompa. Tidak 100 juz berarti ngumpul ping 500 untuk air itu. Itu mesti istiqomah seperti itu. Kemudian nanti jam 7 tukang datang udah ganti baju sudah jadi kuli sampai sore itu. Ya seperti itu untuk cari ilmu. Nanti nggak berarti orang tua saya nggak mampu, jadi saya nggak bakal cari ilmu, nggak boleh seperti itu. Nanti ya, jadi untuk ilmu itu jangan mikir ini kok ya. Karena untuk kepentingan untuk ilmu itu segala hal harganya adalah murah. Jadi kalau teman mondok-mondok kitab itu nanti sekarang ngaji kitab Bukhari sekali beli berapa harganya, sekarang ngaji kitab Sahih Muslim berapa harganya, nanti buku pelajaran di kelas itu berapa harganya. Itu seperti itu, tapi nggak ada yang mahal. Semua itu adalah karena ilmu yang kita dapatkan nggak sebanding dengan uang sedikit yang kita keluarkan. Itu untuk ilmu. Makanya karena dikatakan dalam surat ilmu itu apa? Zakair wahidsin wastibarin wabul watin. Harus bulughah, nggak ada bulughah nggak bisa. Itu nanti untuk bisa mempelajari selama 3 hari kita belajar, setelah pengenalan kita tahu sudah kita masukkan dalam otak kita, dan nanti untuk pemantapannya kita ikut apa falsafah tiap Jumat pagi itu. Jumat pagi, enggak Jumat pagi isinya dulu natok enggak. Jumat pagi nanti lewat apa streaming ya. Jadi diusahakan ada beli televisi smart TV itu. Di Pondok Asa di 3 sudah ada itu. Jadi kalau Jumat pagi semua sudah ikut pelajaran qiraat sambil mengulangi, nanti terus menerus setiap Jumat itu otomatis bisa sendiri nanti yang diharapkan. Untuk pelajarannya 3 hari ini kita masukkan, nggak mungkin 3 hari bisa paham tuh ya, mungkin saja, tapi 1:1000. Tapi dengan 3 hari kita sudah tahu kolon seperti ini, waras seperti ini, itu sudah bisa membedakan nanti. 3 hari semua sudah membedakan, ini kolon, cirinya seperti ini. Ada orang baca, semua sudah tahu, ini kiroatnya ini, itu sudah tahu. Targetnya 3 hari seperti itu. Nanti untuk prakteknya setiap hari Jumat pagi terus rutin kita baca setiap pagi. Itu pengantar dari saya untuk pelajaran ini. Semoga yang kita pelajari semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.